Iya, pagi Rian, apa kabar di sana? Alhamdulillah baik Mas Heru, cuma agak serak sedikit kayaknya. Iya, sepertinya kita di Saudi bulan depan mungkin udah winter. Ini udah mulai panas yang nggak terlalu panas lagi ya. Iya sih, udah mulai hujan Iya. debu. Oh, di sini belum, di Kobar belum. Iya, buat pemirsa yang belum tahu, eh, saya sekarang berada di Kobar, Saudi Arabia. Rian sekarang berada di Riyadh, ibu kotanya, Saudi Arabia. Rian kerja di Lewis and Carroll, barista di sana, di Riyadh. Saya roaster buat Density Coffee Roaster di Khobar. Kita berjarak sekitar 4 jam perjalanan darat. Um, Riyadh persis di tengah-tengah Saudi Arabia. Khobar sisi paling selatannya, sisi paling timur dari Saudi Arabia. Lebih kurang kita berada di industri yang sama. Saya dan Rian berjumpa waktu saya di Riyadh sekitar Desember 2019 kami ketemu. Kemudian April saya geser ke Kobar. Gitu ya. Jadi sekitar hari Selasa itu saya excited sekali dengar kabar teman-teman di Riyadh yang kebetulan tiga-tiganya pernah saya temuin. Kalau Rian dan Yuda saya malah pernah uh, temuin di coffee Coffee shop shopnya itu. di Ed. Joe saya cuma temuin di sekilas waktu di tempat kami ngumpul di Riyadh. Um, jadi dengar kabar tiga teman itu ikut tanding, ikut kompetisi di Saudi Barista Competition. Saya yang excited sekali dengar kabar itu. Uh, mereka yang tanding, saya yang deg-degan. Roasting jadi nggak fokus, makan jadi nggak enak, mandi jadi kelamaan. Apa sih? Iya. Terus ternyata masuk final pula, kemudian juara, alhamdulillah. Ya, jadi kita di sini pengen sedikit edukasi ke pemirsa, siapapun yang nonton, bahwa jadi barista itu nggak gampang, pressure-nya tinggi, apalagi the highest level of pressure ya ketika kompetisi. Uh, Pada level kompetisi, apa yang dilakukan barista bisa sama sekali berbeda dengan yang sehari-hari. Berbedanya ya jauh lebih sulit, jauh lebih menantang, jauh lebih susah. Begitu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya lebih ingin minta Rian berbagi tentang presentasinya, apa yang ditampilkan pada saat kompetisi, penyisihan dan final. Jadi kompetisi yang teman-teman di Saudi ini, sekilas saya kasih pengantar, berlangsung pada event yang sama dengan Saudi Horeca 2021. Jadi ini namanya uh, the biggest international food, beverage, and hospitality exhibition in Saudi Arabia. Nah, di dalam ajang tersebut, ya lebih kurang seperti pameran industri kuliner di Jakarta yang biasanya Desember November ya, begitu. Nah, pada saat yang sama ada kompetisi barista. Biasanya juga ada kompetisi-kompetisi yang lain seperti chef gitu. Nah, kompetisi barista yang teman-teman barista Indonesia ini ikuti ada dalam pameran tersebut yang diselenggarakan oleh Saudi Event Management and Marketing Company. Nah, kompetisi ini terbuka, bisa diikuti oleh barista siapa saja ya.
Kemudian yang jelas diikuti oleh 3 barista Indonesia ini. Uh, nah, di sini kita pengen edukasi, kita pengen berbagi uh, apa yang ditampilkan, karena ini susah sekali dalam 15 menit mereka dituntut untuk menampilkan 3 jenis minuman berbeda, masing-masing 4 porsi, ya kan, dalam 15 menit gitu, ya enggak? Boleh dikoreksi saya kalau Ya salah. pasti. Benar kan? Benar. 4 porsi, 3 jenis minuman berbeda, masing-masing 4 porsi. Dalam 15 menit sambil menjelaskan. Yes. Benar ya? Oke, karena saya di sini sambil lihat contekan. Jadi saya terus terang taruh HP ini bersandar pada layar laptop. Nah, di layar laptop itu ada PDF-nya, panduan kompetisi. Jadi saya sambil lihat. Gitu. Nah, boleh dong Rian tolong dijelaskan pertama sedikit profil tentang Rian sendiri sebagai pembuka. Silakan. Ya, assalamualaikum semuanya. Makasih yang udah sempetin waktunya buat nonton. Kita lagi mau sekedar sharing di sini. Saya kebetulan bekerja di Lewis and Carroll dan basically ini tea shop. Jadi kita lebih ke teh bukan ke kopi. Cuma karena di sini lagi hype-nya lagi tinggi banget buat kopi, jadi kita sediain kopi juga yang specialty coffee juga gitu ya. Aku di Riyadh udah 3 tahun ya sama setahun sekarang. Jadi by accident kita terus sampai 3 tahun ini. Apalagi yang mau dikenalin ya. Jadi udah baru 3 tahun jadi barista di sini. Kalau di Asalnya di Jakarta Indonesia? aku dari Jakarta asli. Jadi dari kecil sampai besar nggak kemana-mana di Jakarta terus. Terus ada kesempatan buat kesini 2018 kemarin berangkat ke sini. September, Oh, pas banget hari ini. oke. Kalau di Di Indonesianya terakhir kerja di restoran. oke, oke boleh. Eh, Iya, kemudian kita boleh masuk ke penampilan Rian pada saat kompetisi. Kan ada 2 babak ya. Eh, Ya, yang saya tahu penyisihan dan final. Waktu penyisihan itu berapa orang kebetulan di sini ikut ajangnya kompetisi? kan ajangnya tertunda ya, jadi nggak sesuai dengan schedule karena dampak corona di sini. Jadi pada mungkin banyak yang cancel atau yang persiapannya kurang. Karena aku juga baru tahu sekitar berapa hari sebelum kompetisi gitu. Dan yang aku tahu terakhir itu penyisian kalau nggak salah 10 orang. Oke, oke. Iya. Nah, berarti ya tadi dikatakan terbuka, benar-benar terbuka ya. Artinya dari Iya, jadi siapa aja ya nationality-nya. sudah di-announce sama brand ambassador yang bersangkutan juga eventnya, Mhm, dan mhm. sudah di announcement sama head judge-nya juga, jurinya ketika dia pertama kali ke sini. Kurang lebih mungkin 2 minggu atau sebulan sebelumnya gitu. Jadi Oke. emang terbuka sih buat siapapun. Tapi mungun karena announce-nya mendadak, jadi mungkin yang lain juga persiapannya nggak ada. Jadi untuk mungkin yang lain memilih nggak ikut kali Bu. Baik, baik. Karena juga mendadak acaranya. Iya, iya. Baik. Eh, boleh. Oke, Rian, boleh dimulai dengan penampilan pada saat penyisihan. Eh, apa 3 jenis minuman yang Rian tampilkan pada saat penyisihan? Iya, jadi rulesnya kita bikin 12 gelas minuman, 12 porsi, 3 macam. Aku bikin espresso, terus aku bikin flat white untuk milk base-nya, milk beverage-nya, dan
Signaturnya aku karena kebetulan kerja di tempat teh, jadi aku mix teh sama kopi di sana. Oh, oke. Ya mungkin Oke. Itu menarik ya sekali jadi saya. jadi Oke. pas penyisian itu aku 15 menit pertama aku siapin, pertamanya aku bikin milk beverage-nya dulu, habis itu espressonya, dan yang terakhir signature drink-nya Hmm. untuk yang penyisihan. Jadi aku konsepnya bukan nyontek ya, jadi kayak terinspirasi sama si Agnes Royska itu, yang 2018 champion itu. Karena aku nggak ada persiapan yang gimana-gimana buat coffee-nya, jadi aku lebih yang ke customer service-nya sih. Jadi kayak aku ngejudge jurinya kayak aku nge-treat judge-nya kayak aku nge-treat customer di sini gitu. Konsepnya kurang lebih seperti itu dari pertama kali datang sampai kedua ketiga kalinya. Kalau yang di Tapi di situ aku ada missing sedikit ya. Jadi kayak nggak expect kalau kita bakalan masuk final gitu. Nah, karena aku missing di espressonya karena masalah teknikalnya di sana. Jadi pas masuk final aku ganti konsepnya, jadi espressonya aku taruh di akhir. Dibuat maksimalin espressonya dan ngejar waktu. Jadi aku serve make beverage dulu, habis itu signature dan terakhirnya espresso buat yang di finalnya. Iya, oke. Tapi pas di final ya kemungkinan hasilnya lumayan puas sih pas di final. Jadi ya alhamdulillah bisa masuk podium. Alhamdulillah. Iya, iya kalau saya baca di rules and regulation memang soal urutan tidak jadi masalah ya. Tidak di Iya. bebas ya. Iya, saya pembaca yang baik di sini. Ya, saya baca dulu. Ya, urutan memang soal tiga jenis minuman tadi, tiga jenis varian minuman dibebaskan, tidak ada masalah. Tadi sempat bilang tidak expect masuk final, terus yang di expect apa? Terus apa motivasinya ikut lomba dong? Ya kayak jadi sebenarnya ikut kompetisinya by accident ya. Karena yang antusias itu si Yuda sama si Joe. Oke, Jadi aku sebenarnya support mereka gitu buat ikutan kompetisi ini gitu dari oke, awal, karena ada missing di announcement pesertanya. Jadi aku sampai H-1 baru diumumin gitu. oh, Siapa-siapa aja yang terdaftar. oke, Jadi aku nggak expect kalau aku juga terdaftar di sana gitu. Karena harinya kan oke, mendadak waktu itu kan. Jadi aku cuma fokus sama si Joe sama si Uda ini, mereka latihan gitu. Sambil oke, nunggu announcement kalau aku ikutan juga. Ternyata H-1 diumumin, aku ikutan juga, oke. jadi kayak oh ya udah, jadi aku ada persiapan cuma nggak yang Nama yang lain H mateng banget minus buat berapa? kopinya. Iya, Kalau kalau yang lain betul H Mas ya. minus berapa? Maksud saya untuk H-1. nama-nama yang lain. Oke, oke, Iya, untuk nama-nama yang lain itu habis karena mereka mungkin kesulitan juga di sana gitu ya untuk bagian yang registrasinya, karena sebelumnya sudah oke, tertulis sebelumnya sudah tertulis 20 Agustus oke. tahap Oh, terakhir pendaftarannya. mhm. Namun karena announcement dari pihak penyelenggara pun itu di apa melewati tanggal 20 Agustus itu ya, jadi agak rancu sih di sana gitu. Ini masih Ya, bisa nggak baik. ya, masih bisa nggak ya kayak Ya, gitu. ya, ya. Oke, Iya, baik, baik, jadinya baik. dengan persiapan sedikit lebih fokus ke presentasinya aja sih, aku nggak yang ke coffee-nya, jadi lebih yang ke presentasinya aja sama cari signature sih, itu aja. Karena kopi yang dibawain juga kopi yang biasa kita sajiin di coffee shop ini. oke. Jadi nggak khusus kopi kompetisi lah ya, gitu ya.
bukan Kalau kopi-kopi. khusus sih, tapi minta tolong yang dibikin yang fresh sih, yang memang bener-bener baru di roastingin Siap. seminggu sebelum kompetisi gitu. Jadi Oke, nice. fresh lah, Ya, sesuai ini. oke, hanya itu aja bedanya ya. Ya, eh, kembali ke presentasinya produknya Rian di pada saat penyisian saya paling tertarik di yang Rian bilang signature drink, kopi dicampur teh itu boleh dijelaskan lebih jauh? Iya, jadi udah lama sih kepikiran di sini ya dari awal kopi sama teh gitu. Cuma kalau yang bener teh itu emang nggak masuk sih. Jadi harus ada salah satu yang ditonjolin gitu. Jadinya aku bikin pakai rooibos tea. Gimana jelasin? Mungkin agak baru ya rooibos di apalagi di Indonesia mungkin jarang yang tahu juga sih. Jadi semacam tumbuhan gitu dan adanya dari Afrika. Kebetulan kita punya udah jadi, tinggal seduh aja. Jadi itu rooibosnya udah mix. Jadi rooibos itu bukan teh sebenarnya, kayak chamomile gitu. Oke. Jadi dari bagian tanaman diambil Mhm. daunnya, buahnya, bunganya atau akarnya dikeringkan gitu. Mhm. Terus kita mix sama udah di mix sama orange, sama kaktus, sama fix, sama licorice itu kayak apa ya jelasinnya? Dari akar-akaran gitu deh. Jadi rasanya sudah ada manisnya sedikit dari campuran orange tadi. Sama rooibosnya itu kalau aku infuse kan 24 jam pakai air biasa, air normal suhu ruangan itu ada keluar karamelnya sedikit, rasa karamelnya sih, manis karamel. Jadi ketika aku coba, pertama aku coba pakai espresso, pakai tehnya yang aku seduh dingin itu. Sama untuk tapi pas aku mix di situ ada yang kurang kayak ada yang kurang apa ya, nyatu gitu. Manis atau apa mouthfeel-nya agak kurang. Terus aku kepikiran pakai condensed milk biar buat manisnya itu lebih nyatu gitu sama apa sama mouthfeel-nya gitu. Dan itu nggak tahu kenapa baru sekali coba udah enak sih kayaknya. Kayaknya ini enak nih, rasanya baru banget sih. Jadi di tengah itu rasanya tropical banget, ada orange-nya. Agak sama sedikit, hampir sama kayak makan kopiko, permen kopiko nih. Kalau kita makan permen Mhm. kopiko itu rasanya kurang lebih hampir sama kayak gitu. Tapi ada rasa orange-nya, ada bodinya juga. Terus terakhirnya sih clean Mhm. sama ada karamel ya di terakhirnya. Oke. Itu sih yang signaturenya aku pakai dan mungkin dari ketiga minuman itu kayaknya yang lumayan dapat nilainya di sana sih kayaknya. Oke, oke. Jadi tehnya infused dari sehari sebelumnya ya? Iya, Ya. jadi Ya. kebetulan kan ya aku juga serve tehnya di sini. Jadi Oke. eh, sekalian siapin juga buat kompetisi. Oke. Oh ya, karena memang di Sehari. sehari-hari ada di toko ya. Iya, sehari. Kita jadi pakai yang sehari-hari ada di sini sih. Oke. Di Cuma toko udah. kita cari kita cari komposisinya aja biar rasanya itu Mhm. menyesuaikan sama karakter yang di sini juga gitu. Iya, iya. Karena kebetulan kan di sini musim Eh, panas juga, jadi yang seger banget sih emang kalau habis minum itu. itu Aku juga sajinya di gelas champagne, jadi kelihatan agak oke. ya Nice. agak apa ya, agak nice, looks Ah, looks nice gitu ya. itu Ya kurang lebih gitu. ada tambahan es batunya nggak? Atau dingin dari Iya, karena tehnya tuh? aku satu sudah dingin dari tehnya. Mhm. Espressonya fresh, aku nggak dinginin dulu espressonya Oke. fresh. Jadi kayak bikin es latte aja espressonya Mhm. fresh, nggak di prepare dulu.
Untuk buat tambah dinginnya aku pakai es batu kurang lebih mungkin 2 atau 3 pieces buat Per porsi. ngedinginin. Aku shake dulu buat Mhm. nge-mix semuanya, baru aku sajin ke jurinya ini. Oke. Nah, jadi teh yang dibawa itu sudah liquid ya, jadi nggak nyeduh di situ ya. Sudah, yang teh yang dibawa sudah liquid dalam Tadi botol. tadi pengen coba sebenarnya kayak semuanya itu diseduh di situ dari awal gitu ya, disiapin di situ. Karena Ya, kan ya. tinggal seduh aja. Cuma aku karena latihan yang belum apa ya, persiapan yang mepet, jadi aku nggak Mhm. mau ambil resiko sih di Ya, ya. sana gitu. Dan ketika satu itu, dan kedua Mhm. ketika aku coba sebelum perform itu pas lagi praktis latihan maksudnya, itu rasanya beda sih ketika aku bikin di tempat pakai Mhm. pakai air panas dulu terus aku dinginin sama aku infus 24 jam itu memang rasanya agak beda Oke. gitu. Ya, ya. Nah, jadi karena hasil yang hasil rasanya agak beda jadi lebih baiknya aku prepare aja gitu. Pakai yang di prepare di infuse 24 Aman. jam buat Iya, ya pilihan buat aman. lebih satu lebih aman, yang kedua rasanya lebih enak. Oke. Ya, taktis, sangat taktis. Sangat taktis. Tadi Iya. kalau bisa dihitung dalam satu gelas champagne yang Rian sajikan, dalam satu porsi itu espresso, eh, kemudian si tehnya berapa, liquid tehnya berapa mili, kemudian S1, S1 ya. Sama condensed milk itu berapa mili? Atau di teh itu sudah Iya, ada jadi condensed milknya? enggak. Jadi aku pakai condensed milk itu 20 gram, Hmm. aku timbang 20 gram. Terus pakai espressonya aku bikin agak panjang buat di signaturenya ini. Jadi kurang lebih itu espressonya 80 mili. 4 shoot ya. Oke. Sama aku pakai apa? Tehnya itu 250 mili infusnya tadi. Jadi totalnya di gelas juri itu mungkin per serve itu 100 mili Dibagi di 4 gelas ya. champagne yang tadi. Iya, jadi totalnya 400 mili dibagi 4 kayak gitu. Oke, ya, ya. Baik, baik. Untuk yang belum tahu, untuk peraturan kompetisinya Saudi Barista Competition ini, saya pikir cukup universal ya, cukup mengacu ke standar dunia kompetisi. Kalau saya baca benar-benar, jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap ecek-ecek gitu. Nah, seperti peraturan untuk espresso di sini dibilang espresso is, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia aja. Espresso hasilnya, espresso itu 30 ml plus minus 5 ml. Jadi bisa antara 25 sampai 35 mililiter hasilnya. Eh, Didapat dari satu sisi dari double portafilter dalam satu continuous extraction. Uh, saya pikir ini cukup standar, ya memang standar dunia. Jadi peraturannya kompetisi yang Rian ikuti, saya pikir serba standar dunia ya. Uh, jadi kalau mau ikut kompetisi seperti ini, siapapun penyelenggaranya, siapapun pesertanya, uh, bagaimanapun lokasinya di mana, kalau peraturannya sudah standar ya standar sama gitu. Misalnya mau ikut kompetisi dimanapun. Oke. Okay.
Itu tadi Jurinya juga pada dari saat, juri WBC juga semua. ya, gurunya juga juri-juri dunia. Jadi, Iya. tadi sempat dibilang ada sedikit kendala teknis pada saat penyisihan yang apa mungkin? Mesin atau apa? Iya, satu di mesin ya, karena aku tampil Hmm? di hari kedua. Mhm. Jadi yang tampil di hari kedua itu sebelumnya belum pernah pegang ini mesin gitu. Oke. Karena jadi mesinnya itu diperuntukkan untuk peserta yang untuk di hari pertama gitu, pas technical Oh. meeting itu. Jadi aku belum sempat coba untuk mesinnya Pada dan technical meeting nggak coba? Atau beda yang belum dipakai coba. technical meeting? Sama, cuma aku Oh, belum sempat coba karena lebih yang peserta yang jadi lebih dikhususkan untuk di peserta yang hari pertama. oh, oke. Pada hari kedua aku dibolehkan untuk coba dulu sebelum acara berlangsung, tapi by accident kita telat datangnya. Jadi Oh, oke. kita nggak sempat untuk uh, pegang mesin kopinya. Apa Jadi mesinnya kita kalau di bisa sini sebut? kemarin karena sponsor dia pakai Wega sih yang basically kita jarang banget atau belum pernah pakai mungkin ya. Oke, oke. Karena di sini ngikut sponsor, jadi semuanya itu sudah disetting di mesin itu. Oke, Even gramasinya pun untuk kopinya kita nggak bisa pakai lebih dari 18 gram. oke. Jadi challenge-nya di situ sih. Yang tadi resipi kita pakai 22, 23, jadi kita harus settle balik ke apa yang diminta sama panitia dan juri di sini. Kebetulan jurinya juga yang ada di situ technical meetingnya buat ngasih tahu hari ini kita seluruhnya pakai alat dari sponsor yang biasanya boleh bawa grinder sendiri gitu atau coffee-nya bebas boleh berapa gram, di sini kita dibatasi, jadi challenge-nya di situ. Dan pas Iya. perform juga kita ada sedikit missing, jadi ada yang scale ada yang tertinggal satu gitu. Skill Jadi apa nggak agak disediakan? scale tidak disediakan. Oke, Buat yang espresso. Itu oke. buat yang buat hari pertama sih. Jadi makanya agak nggak expect gitu kalau bisa masuk final kalau dilihat dari penyisihan. Iya, iya. Banyak sekali Karena kendala teknisnya. iya, jadi kayak coba di situ aku nggak begitu kelihatan apa, jadi kayak kita profesional aja pas presentasi, jadi eh, eh, nggak yang apa ya kayak karena ini Panik. sudah iya sudah terbiasa juga setiap hari kan banyak kendala juga di kerjaan, jadi biasa aja sih. Dan aku memang ngincer waktunya pas banget di 15 menit baru aku selesaiin gitu. Oke. Jadi pas banget emang 15 menit. Karena bikinnya agak santai gitu. Iya, iya. Nggak terburu-buru. Ini salah satu Kendalanya bentuk profesionalitas. kendalanya Iya, di sana sih di apa bukan di mesin ya sebenarnya, mungkin akunya yang kurang apa, sama mesinnya belum moodnya belum nyatu iya, lah, iya, iya. baru pertama kali saja. Salut, tapi salut. pernah Saya tapi kira, pas eh, tapi pak tapi pas kedua pas masuk final jadinya kayak oh udah tahu medannya, kendalanya yang pertama udah tahu, jadi hari kedua lebih enjoy sih dan lebih siap gitu, terus juga iya, iya. lebih yakin aja. Salut, keren, keren. Iya, teman-teman, saya kira ini salah satu bentuk profesionalitas, ya. Sama mesin belum kenal, ya baru belum pernah coba, tapi bisa tetap tembus, bisa tetap profesionalitas, tetap tenang. Ya, antara tenang atau ya udahlah ya, gitu. Iya. Jalanin aja. Dan gra Salut.
Dan kebetulan banget hari penyisian itu aku yang terakhir tampil, jadi kan Sempat moodnya lihat ya. mungkin juri juga udah capek, iya, Hmm, juri juga udah capek gitu kan, yang nonton juga mungkin eh, ya namanya peserta terakhir gitu kan, mungkin hmm, harus closingnya harus bagus nih ekspektasinya hmm, mungkin. keren Dan keren. juga apa, karena tampil terakhir minusnya di grinder tadi, karena kan kita harus Hmm, pakai grinder dari sponsor. ya, Jadi sedangkan itu kan kita harus di adjust lagi grindernya ya, karena habis dipakai peserta sebelumnya gitu. iya iya. Jadi challenge juga sih di sana buat kalibrasi yang lebih cepat gitu. Kita dikasih waktu 15 menit preparation, jadi sekalian untuk kalibrasi grindernya itu. Iya, Agak iya. ya, jadi challenge-nya di situ. Oke. Jadi kita 15 menit siapin buat stage-nya dan Hmm. siapin juga buat kalibrasi grinder sama espressonya, itu agak, ya buat aku sih, karena grindernya tergolong baru juga, mesinnya juga, jadi buat aku agak-agak sulit ya. Jadi butuh waktu mungkin setengah dari preparation itu deh buat kalibrasi espresso yang sesuai dengan kemauan kita Iya, di sana. kebayang, kebayang. Kebayang karena saya, walaupun saya bukan barista, saya tahu apa yang barista harus lakukan. Jadi saya sangat mengapresiasi profesi ini karena kepekerjaan. Jadi yang namanya kalibrasi itu bisa buang sangat banyak kopi, sangat banyak waktu untuk nemuin tes yang tepat, eh, target yang tepat gitu. Iya, 15 menit itu sempit sekali gitu. Oke, Rian keren sekali di penyisihan. Bagaimana final? Apa yang ditampilkan? Di final kurang lebih sama, cuma rundownnya aja agak beda. Dan kebetulan saya tampil kedua ya, jadinya lebih lebih ada persiapan lagi. Jadi yang missing di penyisihan, aku coba lebih eh, tonjolin di pas finalnya. Jadi aku lebih fokus ke presentasinya aja sih. Karena kopinya kan sudah siap dan sebelumnya sudah kalibrasi di babak penyisihan. Jadinya kalibrasi di final ini lebih cepat karena sudah ada feeling dan sudah ketemu gitu di grind size-nya di apa dan espressonya gimana. Jadi lebih siap sih pas di buat final itu lebih siap. Tapi nggak sempat latihan lagi di final itu. Jadi cuma Apa? lebih matengin karena besoknya langsung final, jadi nggak nggak lebih ke yang istirahat sih, lebih istirahat, siapin fisik sama mentalnya. Yang missing di babak penyisian itu aku improve di final tadi. Untuk bikinnya agak beda tadi ya, tadi aku serve-nya agak beda. Yang awalnya sama, aku pakai milk beverage dulu, atau kita sebut flat white lah. Aku bikin flat white, setelahnya aku bikin signature, dan di situ aku coba jelasin kenapa aku bikin seperti ini, karena biasanya di Saudi itu atau normalnya orang itu pesan ke coffee shop itu ya kopi susu gitu. Kita hanya bisa hitung pakai jari orang yang minum espresso untuk pertama kali datang ke coffee shop. Jadi karena konsep aku basic atau berdasarkan customer, jadi aku sajiin ya sesuai dengan apa yang customer suka, dan goals kita kan sebagai barista menyajikan kopi dan orang itu suka, dan kalau bisa mereka yang tadinya pakai gula jadi nggak pakai gula gitu, karena kan mereka coba kopinya itu sudah manis sebenarnya. Jadi aku terangin juga sih pas presentasinya seperti itu. Jadi aku Hmm, bikin flat white dulu, hmm.
Setelah bikin flat white, aku bikin ke signature karena di sini musim panas kebetulan sampai 44 atau 45 derajat gitu ya. Hampir sama kayak kita steam susu ya kalau yang barista tahu gitu suhunya gitu. Saking saking panasnya. Iya, jadi aku setelah dan customer biasanya seperti itu setelah mereka coba kopi susu atau cappuccino atau latte gitu. Mereka tertarik dengan yang es karena pertama sudah coba yang hangat, keduanya mereka datang pasti minta yang beda dan saya kasih ice gitu, ice coffee kita sebutnya. Jadi untuk es kopinya memang setiap cafe atau setiap coffee shop biasanya memiliki signature yang beda-beda ya setiap coffee shopnya. Ya. Di sini terutama pasti setiap coffee shop ada signature drink masing-masing. Nah, jadi setelah di situ customer datang lagi, berarti mereka suka dengan kopi kita, dan di situ mereka mulai tertarik untuk ngobrolin kopi. Jadi kayak kamu pakai kopi apa sih? Jadi pas jelasin espresso juga aku baru ngomongin tentang kopinya pas lagi presentasi ya pas di akhir juga. Gitu. Jadi pas Mhm. serving espresso baru aku jelasin kopinya ini rasanya kayak gimana, dari mana, di roastingnya kayak apa. Jadi tuh aku jelasin di terakhir saat aku serve espresso. Jadi apa berdasarkan customer experience pengalaman customer kan dia datang di awal dari yang belum paham atau belum tahu tentang kopi atau yang sudah paham tapi dia mau coba yang ringan-ringan kopi susu Ya. ice dan baru ke Jadi ya main course espresso main course. Oke. Jadi pertama ya. milk base, kedua signature, terakhir ya espresso untuk Iya, final ya. espressonya di terakhir Ah, buat oke. final. Signature boleh dieksplor apa yang untuk final? Sama signature kurang kurang lebih sama. Hmm? Ya kalau yang belum tahu apa ya, aku bawa contoh tehnya seperti ini sih. Jadi dia Oh ya, kita sangat ingin lihat. apa? Nice. Kalau aku Oke. boleh kasih lihat itu, Boleh sekali. jadi tehnya itu seperti ini kurang lebih. Agak kelihatan nggak mas? Jadi kurang lebih seperti Masih ini bisa tehnya. dilihat. Ya. Oke. Ini Jadi di sini robusti ya. sudah, Nah, iya, rooibosnya itu ini yang disebut dengan rooibosnya, oke. yang kecil-kecil, daun kecil, kayak serutan kayu gitu. Oke. Dan ini ada orange piecesnya juga, Mhm. ya, ada kaktusnya juga, sama fix, sama ada licorice juga sih, yang kecil-kecil, hampir sama dengan rooibosnya tadi. Jadi aku nggak nge-mix tehnya, jadi tehnya itu kebetulan sudah di-mix. Dan ini menu ice coffee kita juga. Oke. Jadi kalau ke Louis Carroll di Indonesia itu Oke. ada. Jadi nama tehnya itu ini Safari Sunset kalau Safari Sunset. di Indonesia. Tandain, Iya. tandain. Kalau yang mau Kita coba gitu tandain. nanti tinggal di sini juga sama sih karena kan di sini franchise dari Indonesia juga. Yes. Jadi itu aja sih kalau buat signaturenya aku nge-mixnya sama espresso sama condensed milk tadi. Karena Oke. espresso ada taste notes orange-nya. Jadi ya aku lebih tonjolin lagi ketika pakai ini juga gitu tehnya. Karena kan tehnya ada orange juga jadi kayaknya masuk secara Oke. teori. Iya, iya. Kita kita coba kita coba mixing dan hasilnya enak. Mhm. Nice. Iya, jadi final lebih nge-twist di presentasi ya. Lebih ngulik di Iya, lebih presentasi. Produk sama yang tapi ya barista ini memang
tidak hanya bikin produk, kita mengapresiasi barista, tapi juga presentasinya. Jadi produkmu sekeren apa, presentasi jangan dianggap remeh gitu. Harus remeh. Jadi kebetulan kemarin sore persis Rian, saya tidak tahu apa yang beliau minum. Jadi ada teman senior saya di grup kampus ya, yang tinggal di Riyadh. Dia nanyain, Mas Rian kerja di mana, Mas Yuda kerja di mana, Mas Jo kerja di mana. Terus dia kemarin sore dia samperin Lewis and Carroll, ibu-ibu. Dia nanyain Mas Rian, oh terus yang jaga siapa? Dia bilang Rian pas malam gitu. Terus dia amazed, dia amazed. Oh Mas Heru ini ternyata tempat teh ya? Iya, terus ada kopinya, terus ya franchise dari Jakarta. Oh, gitu. Jadi ibu-ibu ini baru nggak gitu. Nanti saya rekomendasikan juga nih yang sunset itu tadi. Iya, Iya, Safari benar. Sunset. Safari Sunset itu. Nah, iya presentasi dan produk kalau barista itu benar-benar dinilai keduanya gitu. Nah, kalau bicara teknis memang nggak ada habisnya. Teknis kopi ini bisa sampai besok lusa, besok minggu nggak akan ada habisnya. Nah, saya percaya akan lebih baik forumnya kalau teman-teman yang ingin tahu lebih jauh soal teknisnya presentasi kopi bisa ikut kelas di mana saja. Ingin tahu presentasinya Rian, bisa ikut kelas kopinya Rian. Saya nggak tahu kapan buka kelasnya. Bisa. Saya pikir tokonya Rian punya space yang cukup memadai buat buka kelas. Soalnya teman senior saya di grup udah ada yang tanyain gitu. Jadi tidak hanya kelasnya. Nggak tahu, dulu kita sempat ada kelas di KBRI Riyadh ya kan, di Kedutaan Besar Iya. Indonesia di Riyadh. Sempat ada kelas Dan kita. kemarin juga kita ada pelatihan coffee juga sih Mas Heru. Kebetulan di sini juga gitu tempatnya. Oh, oke. Dari KBRI juga gitu. Oke. Jadi Nah, itu bisa. takutnya kesannya agak gimana ya, agak nggak konyol sih kalau aku sebutnya, agak lucu sih kalau kita tempat teh coba kita buka kelas kopi itu agak-agak lucu ya. Jadinya kemarin sih kita sempat buka kelas teh lah buat di sini. Oh, nice. Ya, Iya. bayang. Iya, Paling kelas ya nyeduh lah. udah banyak sih tempat temen atau coffee shop lain yang minta gitu ya untuk di dilihat barnya gitu ya, kopinya gitu. Dan ya mungkin dengan bukan label ya, mungkin dengan pencapaian yang kemarin itu gitu ya. Jadi orang lebih ngelihat ke, oh barista Indonesia itu presentasinya bagus ya gitu. Atau ternyata value-nya tinggi. Jadi aku lebih bawa ke sana sih, ke arah sana sih, karena ya, kita harus akui di sini barista mungkin jarang yang kenal orang Indonesia. Benar. Arab Saudi, orang Indonesia datang ke Arab Saudi mungkin jadi pembantu, mungkin jadi Iya, supir iya. gitu. Sangat Jadi jarang. ya, dan kebanyakan berbahasa Arab. Jadi ketika kita berbicara dengan bahasa Inggris, kita pasti dibilang orang Filipina. Ya, Jadi nggak ada yang tetangga kita. Saudara kita. iya. Jadi kita sering banget
dibilang orang Filipin gitu loh. Tapi ketika kita ngucapin salam, Assalamualaikum, kan nggak mungkin orang Kristen ngucapin itu kan. Jadi ketika kita Mhm. bilang itu, baru mereka tanya, ah Filipin apa Indonesia gitu. Karena kan Filipin juga sebagian di sini, sebagian besarnya ada yang Muslim juga. Jadi kurang lebih di sana sih. Iya, Jadi mungkin dengan acara kemarin, ya seharusnya banyak demand di sana, banyak permintaan barista Indonesia tentunya. Jadi buat siapa yang mau berkarir di sini itu sangat terbuka. Di sini walaupun kita lihat lagi pandemi tapi coffee shop terus buka dan banyak yang cari barista juga di sini. Ya benar. mungkin yang tertarik bisa bisa hubungi saya ya, yang tertarik untuk Siap, berkarir di Saudi. Jadi bisa di chat aja di Instagram saya. siap, Nanti siap, bisa dibantu untuk prosesnya. Gimana siap. sih pengalamannya di sini atau benefitnya Ya, di sini. siap. Sebagai gambaran, teman-teman, saya waktu di Riyadh mungkin mengunjungi sekitar total mungkin ada 10 toko kopi yang saya datangin. Sedikit sekali barista. Di Riyadh hampir semua yang saya datangin karena di situ ada orang Indonesianya, karena ada teman barista Indonesianya. Tapi di Khobar saya datang sekitar 11-12 toko kopi yang sudah saya datangin, yang ada orang Indonesia, seingat saya cuma satu, yang paling dekat rumah saya di Olaya sini, di distrik Olaya namanya. Iya, yang lain 10 toko lainnya tidak ada orang Indonesia. Dan kalau kemudian ada orang asing, ya ada orang Saudi yang ke toko saya di Density Coffee Roaster, dia heran aja kenapa ada tukang kopi orang Indonesia gitu. Suatu yang sangat-sangat jarang sekali gitu. Mungkin kalau KBRI menyebutkan datanya barista Indonesia di Saudi ada 405 ya, sekitar 405. Tapi kita tahu Saudi sangat luas, sangat besar, itu nyebar di banyak kota gitu. Yaitu 405 itu masih sangat sedikit ya. Ya fakta bahwa di Kobar saya datang 10 toko nggak nemu orang Indonesia, barista Indonesia gitu. Ya nanti bisa hubungi Rian Iya. untuk bila ada yang berminat menjadi barista di Saudi. Kemudian saya penasaran aspek sebelum kompetisi Rian. Ini kompetisi berat ya. Boleh tahu apa yang belum diceritakan, apa yang dihabiskan sebelum kompetisi, persiapan, kapan latihan, berapa lama latihan, gitu. Ya Bagaimana tentunya di persiapannya? sini persiapannya capek ya. Pasti capek banget karena kita nggak bisa tinggalin kewajiban kita. Jadi Ya, kita latihannya itu larut malam sehabis oke, shift karena oke, lebih ke yang ya saya cerita mungkin sedikit pengalamannya yang teman yang lain ya. Karena saya ikut juga di sana. Jadi kita kerja dulu dari siang sampai malam. Ya normalnya barista kita ngabisin waktu 9 jam kerja sama istirahat. Dan di atas jam 12 malam kita baru pulang. Kita start latihan mulai jam 2 pagi sampai subuh kita break dulu, terus kita lanjut lagi sampai jam 6 sampai jam 7 dan istirahat untuk kerja lagi nanti siangnya gitu. iya, Jadi iya, mungkin selama beberapa hari sebelum perform itu kita latihannya ngorbanin waktu tidur gitu. Jadi memang agak berat di waktu. Ya kita dikasih kesempatan untuk ikut kompetisi. Namun kita juga diharuskan untuk tetap bekerja tetap, gitu. Tetap bekerja gitu. Mungkin jadi tidak ada kemudahan karena kita ikut kompetisi misalkan terus kita bisa minimal dapat dispensasi waktu kerja gitu.
Tapi nggak ada yang seperti itu. Jadi kita memang ya harus di sisi kita prepare, di sisi lain kita tetap nge-save juga. Dan di Riyadh ini kita nggak ada kendaraan ya buat para barista-barista di sini. Jadi mereka nggak diakomodasi dengan kendaraan. Jadi Iya. untuk bepergian di Saudi ini agak sulit ya kawan-kawan karena satu untuk masalah transportasi belum sebagus Jakarta. Bagus sih di sini, cuma nggak ada angkot ya. Di Iya, sini iya. nggak ada angkot, nggak ada sepeda motor. Ya, jadi di sini cuma mobil pribadi aja, tok, udah. Taksi ada kayak Uber gitu, tapi mahal. Jadi udah pasti kendalanya di biaya tadi. Iya. Dan untuk menghemat biaya transportasi tadi, kita beberapa hari kita sewa mobil di sini. Oke. Dan Ya kebetulan kalau aku ada license di sini, jadi kita bisa sewa mobil oh, di sini untuk oke. transportasi. Ya, Sama apa lagi ya? Mungkin coffee ya. Kita beruntung ada teman yang support juga ya, kayak dari Roots, saudara Dending juga di sana. Dia bersedia untuk tempatnya dijadikan tempat latihan, untuk oke. support coffee-nya juga gitu, dan support untuk eh, apa pengalaman dia gitu. Jadi kita saling sharing di sana, saling support sih sharing di sana. Jadi Lain. mungkin kalau kita sendirian nggak bisa ya ikut kompetisi ini. Ya, Jadi kita ya. memang harus punya Tim. tim karena ikut sendiri itu memang saya rasa memang nggak bisa. Jadi kita emang harus punya tim yang solid yang bisa bantu kita untuk perform sama bantu kita juga untuk persiapan kayak bawa barang-barang, nungguin, Iya. siapin dan itu nggak semua orang mau sih diajak untuk bantu-bantu gitu. Apalagi it's for free gitu. Kita nggak kasih bayaran ke teman-teman kita yang bantu. Jadinya kita juga terima kasih banyak sih untuk yang kemarin itu Iya, iya. bantu kita ya Ini untuk tempat kompetisi ini. latihannya, kalau saya lihat latihan kan bareng-bareng terus ya teman-teman yang ikut kompetisi ini udah sama Jo bertiga itu barengan di satu tempat yang sama ya, di tempat Dandi. Iya, di satu tempat yang sama di tempat. Jadi aku lebih yang ke melihat mereka latihan gitu. Aku ngambil dari mereka gitu karena coffee aku kan pakainya beda sama mereka ya. Kalau aku pakai coffee yang sudah ada di toko, sudah ada di Oke. tempat coffee. Jadi aku latihannya di sini. Cuma aku di sana jadi sesi sharing gitu. Apa yang kurang ya Oh, dari oke. punya aku terus ya. Dan kalau Oke. mereka juga mereka pelatihan dan aku lihat apa yang kurang dari dia, kita saling sharing gitu, saling ngasih masukan. Ini Oke. kurangnya di sini, kurangnya di sini. Jadi Jadi kita latihan saling di support tokonya di sana. Danding. Latihan di tokonya Iya, di Danding toko. karena kebetulan tokonya Yuda dan Jo pakai kopinya Danding gitu mungkin Iya. sehari-hari. Dan kebetulan kan ya si Dending juga yang ngerosting coffee-nya juga gitu. Khusus buat Ya, kompetisi itu ya. Jadi coffee-nya itu nggak rilis di coffee sehari-hari. shop-nya gitu. Oke. Iya sehari-hari. Jadi kopi yang kita pakai memang dipersiapkan buat kompetisi tentunya dipersiapkan buat kompetisi. Ya. Kita nggak asal pilih kopi gitu kayak kita jadi karena ini tahu kita ini event nasional jadi nasional di Saudi jadi kita ya standarnya juga kita siapinnya dengan standar yang tinggi juga gitu. Nggak yang cuma asal ikut nggak jadi kita benar-benar siap dan kita benar-benar prepare semuanya untuk kompetisi ini. Jadi nggak ada yang apa Ya. Jadi teman-teman, setengah-setengah nggak. Jadi kita full full effort lah kemarin itu kita semuanya nggak ada yang setengah-setengah gitu ya.
Oke, Rian, waktu kita terbatas sekali. Saya berharap bisa Oke, siap. sambung sekali. Ternyata sudah ada peringatan dari Instagram. Nggak terasa ya. Saya sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Eh, Boleh, itu boleh. nanti akan saya post. Rian